Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir di dalam program Sinau Kapal. Program ini adalah program edukasi yang saya berikan dengan gratis agar seluruh praktisi maritim di Indonesia, pemilik kapal, ABK, kapten kapal, KKM, masinis, dan seluruh yang ada di kapal memahami tentang apa yang ada di kapal, termasuk operator kapal, desainer kapal, naval arsitek, dan service staff, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kapal. Kawan-kawan semua, kalau kita pernah naik ke kapal, pasti kita pernah melihat suatu kapal itu berpotensi akan terjadinya kebakaran. Nah, kebakaran itu bisa dilakukan pencegahannya dengan cara memadamkan kebakaran. Untuk memadamkan kebakaran tersebut perlu adanya alat pemadam kebakaran, perlu adanya pompa, ya, pompa pemadam kebakaran. Jumlah pompa juga sudah ditentukan, ya. Pada sesi saya sebelumnya itu ada terkait dengan berapa jumlah pompa yang harus dipenuhi oleh suatu kapal, yang ukurannya berapa, yang jumlahnya yang GT-nya 4.000, di bawah 4.000 berapa jumlahnya, yang di atas 4.000 berapa jumlahnya. Itu sudah ditetapkan. Bagaimana halnya dengan kapal penumpang dan kapal yang bukan penumpang atau kapal kargo. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal selang pemadam kebakaran kapal. Kalau kita naik di atas kapal ada namanya hidran. Nah, hidran sebelahnya kalau kita buka itu ada namanya selang, ya. Nah, bagaimana halnya dengan selang? Ketentuannya, selang itu harus terbuat dari material yang tidak mudah terbakar atau material yang tidak boleh rusak, karena seringnya dipakai drill atau dipakai pemadaman, kadang-kadang digulung, kadang-kadang terlipat dan sebagainya, maka harus terbuat dari material yang tidak bisa rusak dan material yang tidak mudah terbakar, ya. Jadi oleh karena itu, dengan kriteria tidak mudah terbakar dan tidak mudah rusak, maka harus mendapatkan persetujuan dulu, terlebih dulu dari pemerintah. Nah, kapal kalau bendera Indonesia maka harus minta persetujuan dari pemerintah Indonesia. Kapal dari berbendera Singapura minta persetujuan bendera Singapura. Namun di dalam pelaksanaannya, kita sebagai praktisi maritim tidak mungkin bisa langsung ke pemerintah, ya. Bisa saja pemerintah melakukan persetujuan langsung terhadap material tersebut, tapi kadang-kadang pemerintah memberikan otorisasi kepada badan klasifikasi. Di Indonesia itu biasanya ditunjuklah BKI atau badan klasifikasi ayak lain, anggota ayak yang sudah direcognize oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalau itu sudah disetujui, ya, kriteria berikutnya yang perlu kita pahami adalah berapa panjang selang itu, ya. Panjang selang yang harus kita penuhi untuk setiap kapal itu berbeda-beda, ya. Memang kita pernah mendengar namanya Panama Canal. Panama Canal itu kapal disebut Panama Canal karena lebarnya biasanya tidak lebih dari 32 meter, 32,5 meter. Itu. Nah, selang itu harus dilengkapi, ya, dengan panjang sesuai dengan lebar kapalnya, ya. Kalau ada yang lebarnya cuma 10, tidak mungkin dia dilengkapi dengan nah, nanti berapa panjangnya? Nah, itu akan kita jelaskan pada kesempatan ini. Selang harus dilengkapi, ya, dengan nozzle, ya. Selang harus dilengkapi dengan nozzle, ya. Jadi selang pasti ada nozzle-nya, ya. Pas selang ada nozzle-nya, ada koplingnya. Jadi tidak boleh ada selang saja nggak ada nozzle-nya, tidak ada koplingnya, harus dilengkapi. Kemudian ada selang, ada fungsinya dua, ada selang pemadam dan selang yang lain, ya. Yang saya bahas di sini adalah selang untuk pemadam kebakaran, ya. Kawan-kawan semua, untuk kapal penumpang, ya, kapal penumpang itu, maka selang itu ditentukan ketentuannya sebagai berikut. Misalnya ini, kapal yang penumpang yang
apa itu mengangkut penumpang lebih dari 32 penumpang ya. Tentunya kapal Pelni itu lebih dari 32. Kapal-kapal yang kecil-kecil yang mungkin di bawah 36 penumpang lah. Ini saya membahas kapal penumpang yang di atas 36 ya. Kalau di atas 36, maka selang pemadam kebakaran tersebut yang dimiliki itu minimal harus panjangnya 10 meter ya. 10 meter. Ingat panjangnya 10 meter. Panjangnya 10 meter. Jadi kalau kita lihat di pasaran ada panjangnya 9,5 atau kurang dari 10, maka itu termasuk reject ya, reject gitu. Jadi para supplier selang kalau bisa bikin stok yang di atas 10 meter ya, di atas 10 meter. Jadi kita membuat selang atau membeli selang yang di atas 10 meter. Cuman ada ketentuan lagi. Kalau itu dipakai di kamar mesin, maka panjangnya tidak boleh lebih dari 15 meter. Nah, makanya kalau kita supplier kapal, kalau itu untuk kepentingan mesin, dipastikan selangnya panjangnya tidak lebih dari 15 meter. Untuk kamar mesin, ingat untuk kamar mesin. Sedangkan untuk di geladak terbuka, ya misalnya untuk di daerah dek, maka panjangnya adalah 20 meter. Tidak boleh lebih dari 20 meter. Nah, untuk kapal yang sangat panjang dan lebar, ya kapal besar biasanya ini, itu tidak lebih dari 25 meter, ya 32 meter. 25 meter ya. Nah, tapi ada kapal yang sangat besar ya, sangat lebar sekali. Ya, itu sudah ditetapkan oleh SOLAS bahwa panjang selangnya itu nggak boleh lebih dari 30 meter. Nah, ini kita harus perhatikan. Jadi kalau kita sebagai pengusaha di bidang jual beli selang kapal, ya kalau perlu potonglah selang itu sekitar 30 meter. 30 meter itu sudah cukup, nggak perlu panjang-panjang 30 meter, 30 meteran kita jual. Kalau seumpama untuk kamar mesin kita tinggal potong jadi 2, jadi untuk 10 meter ya, sekitar 10 meter. Itu kira-kira yang kita bisa berikan ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk kamar mesin itu kita maksimum 15 meter, untuk di daerah geladak itu kita sekitar 20 meter, dan untuk di daerah kapal yang lebar itu bisa 25 meter. Untuk kapal yang lebarnya sangat lebar sekali, misalnya VLCC atau Floating Production Storage Offloading FSO, maka itu maksimum 30 meter. Kenapa? Ini masih konon kabarnya tergantung dari waktu itu berdasarkan variabelnya lebar daripada Panama Canal. Kawan-kawan semua, itulah kira-kira yang bisa saya berikan perihal selang kapal. Materialnya bagaimana, harus ada koplingnya, ada nozzle-nya, bagaimana penempatannya, ya, berapa panjangnya, posisi di kamar mesin berapa, di geladak berapa, ya, untuk kapal lebar sekali berapa. Untuk jumlahnya kita lihat di sesi berapa jumlah pompa pemadam kebakaran. Kawan-kawan semua, demikianlah dari saya, lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.